pelajaran dan alokasi waktu juga disertakan. Untuk C1-nya langsung itu tadi sudah mencerminkan pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Untuk C2-nya yaitu media, alat dan bahan pembelajaran itu sudah didukung Tadi Ibu Yuni sudah menyertakan balon sesuai dengan warna. Terus anak-anak dikasih lembar kegiatan untuk memancing siswa diwarnai. Misalnya biru, blue. Anak-anak langsung tahu ya, biru. Kalau kuning, yellow, itu anak-anak juga ada yang tahu. Itu tidak semuanya, tapi sudah ada pencapaiannya di situ. Terus di akhir kegiatan, Ibu Yuni juga menyertakan reward atau hadiah yang betul mewarnainya, dikasih tepuk tangan serta dikasih hadiah berupa balon. Kemudian yang 9, memuat kegiatan pendahuluan. Itu ada semacam pertama berdoa, kemudian mengabsen yang tidak berangkat siapa, kemudian memberikan motivasi, tepuk semangat, semangat. Itu hampir di setiap sesi. Itu saya kasih skor 4. Kemudian tentang pengkondisian peserta didik, kegiatan religius, motivasi, apersepsi, penyampaian tujuan, materi pembelajaran, kegiatan dan penilaian yang akan dilakukan saya kasih skor 3. Itu pertama kali memulai pembelajaran sudah ada berdoa, kemudian tepuk tangan, tapi yang saya belum lihat itu tidak ada tujuan pembelajaran belum disampaikan. Jadi langsung pelajaran, langsung membagi lembar kerja. Jadi tidak disertai misalnya tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan bisa membedakan warna. Misalnya kuning itu yellow, red merah, white putih, black hitam, seperti itu belum. Jadi langsung membagi. Mungkin karena keterbatasan waktu atau mungkin ada materi yang harus segera diselesaikan. Terus untuk materi bilangan 1 sampai 10 juga tidak disampaikan. Jadi langsung dihitung, misalnya I have 2 balon. Saya mempunyai 2 balon, itu tidak disertakan tujuan pembelajarannya seperti itu. Kemudian bentuk pembelajarannya, saya melihat pembelajarannya sudah bagus nih Bu. Jadi anak-anak diminta aktif. Gurunya juga mobile ya, dalam artian ke selatan, ke tengah, kadang juga ke utara. Jadi tidak berdiri di tengah seperti saya seperti ini, tapi tetap bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain. Siswa juga saya lihat aktif, interaktif. Walaupun ada satu siswa yang sangat menonjol, mungkin lebih pintar dari yang lain. Jadi dia lebih paham materi yang disampaikan oleh Ibu Yuni.
Kemudian proses pembelajaran itu juga terlihat menyenangkan, nggih. Anak-anak saya lihat antusias, senang, ya seperti kita kalau mengajar kelas 1 ya, hawanya kayak seneng, bahagia gitu ya, kayak ngomong seperti itu, nggih. Terus ini karena mengajar kelas 1 saya ya belum melihat seperti HOTS ya, higher order thinking skill, berarti pembelajaran yang tingkat tinggi. Karena saya lihat hampir semua siswa itu tahu warna ya, cuma ada beberapa yang belum paham antara oranye serta kuning gitu ya. Sarjana pendidikan, mata pelajarannya bahasa Inggris, materi pokok color atau warna. Kelas 1 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Untuk identitas RPP, nama satuan pendidik dan mata pelajaran, materi pokok atau tema, kelas atau semester, tahun, ya, pelajaran, alokasi waktu pertemuan tadi sudah lengkap dan saya kasih nilai 3. 3 itu ada lengkap, sebagian sesuai. Untuk komponen utama RPP itu memuat KD, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, penilaian hasil belajar, lampiran, dan lain sebagainya. Saya juga kasih nilai 3. Kelengkapan komponen RPP itu terdiri dari C1 rumusan tujuan pembelajaran, dirumuskan berdasarkan KD, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Yang kelima, merumuskan tujuan memuat unsur A, B, C, D. Yang keenam, mencerminkan pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, juga saya kasih nilai 3. Gitu ya. Saya singkat saja ya. Untuk media dan alat bahan pembelajaran saya juga kasih nilai 3. Langkah-langkah pembelajaran saya kasih nilai 4 karena di sini ya, memuat kegiatan pendahuluan. Ada pendahuluan tadi terdiri dari berdoa, terus kegiatan inti dan kegiatan penutup juga tadi ada. Ya, kegiatan inti ada, kegiatan Terus untuk alat penilainya, melaksanakan tugas rutin kelas, saya kasih nilai 4. Memulai kegiatan pembelajaran dan lain sebagainya, 4 dan 5. Begitu, hampir sesuai dan cukup bagus kalau saya mengamati tadi, karena sudah sesuai dengan apa yang diobservasi tadi. Terus untuk hasil observasi atau kesimpulannya, monggo. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membacakan hasil observasi kelompok 2 dengan nama anggota. Yang pertama ada Ibu Sundarti, yang kedua saya sendiri Marfoatus, yang ketiga ada Ibu Prastiwi, yang keempat Ibu Susanti, yang anggota kelima Ibu Cartima, anggota keenam Ibu Walimah, anggota ketujuh Ibu Muryati, anggota ke-8 Ibu Rusmiati, dan anggota ke-9 ada Ibu Lili Nawangsih. Observasi yang saya lakukan adalah yang pertama tentang ruang kelas. Ruang kelas tadi di SDM Danaraja untuk kelas 1 bersih dan rapi. Untuk tembok-tembok itu juga bagus, sudah bergambar, banyak warna yang menarik. Cuma di sini kekurangannya hasil, nanti kurangnya di belakang. Lanjut modul ajar.
Modul ajar di sini untuk RPP sudah baik mengenai color atau warna dan bilangan 1 sampai 10. Selanjutnya untuk proses pembelajaran yang awalan absensi ada tapi dilakukan setelah warna dibagikan atau setelah pembelajaran dimulai. Untuk memotivasi siswa agar senang belajar bahasa Inggris juga sudah baik. Proses penyamanan anak juga sudah baik. Selanjutnya adalah untuk kegiatan inti, alat peraganya adalah balon. Interaktif antara guru dan siswa sudah baik. Prosesnya dilakukan dengan bernyanyi. Selanjutnya tugas siswa diberikan dengan mewarnai balon dengan warna-warna yang telah ditentukan. Setelah anak selesai mewarnai, anak juga yang mewarnainya rapi dan benar diberikan reward balon. Untuk kegiatan penutupnya, guru sudah memberikan semangat lagi dan mengingat kembali kepada anak walaupun masih sekilas. Dari proses yang kami lakukan, penilaian kepada proses pembelajaran kelas 1 SDM Dana Raja, semuanya sudah baik. Sedikit kekurangan atau yang kami temukan adalah yang pertama, absensi siswa dilakukan setelah proses pembelajaran. Seharusnya setelah awal pembelajaran waktu menyambut awal, yang kedua, RPP ada, tapi tadi saya tanyakan belum di print. Berarti itu nanti sebagai bahan kita ke depannya kalau misalkan proses belajar nanti di sekolah bisa menjadi motivasi dan semangat untuk kita memperbaiki. Dari kami sekian kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang diberikan kepada kami dari kelompok 3, monggo dari kelompok 3 yang berjumlah 9 saya ditemani. Monggo Bu Watini atau Bu Aminah. Ternyata minta sama juga ya. Ya saya iri, teman yang lain ditemani malah sendiri. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 3 beranggotakan yang pertama Bu Aminah, Bu Watini, Bu Budi Wahyuningsih, Bu Rumina, Yayu Srihayu saya sendiri, Indah Trihartati, Ika Wahyu, yang ke-8 Siti Misriati, yang ke-9 Atik Trisnawati. Setelah kegiatan observasi yang kita lakukan di SD Muhammadiyah dengan nama guru yang kita observasi Yunis Tiatun SPD, mata pelajaran bahasa Inggris, materi pokok color, kelas 1 semester 1 tahun pelajaran 2022. Yang pertama pada identitas RPP. Memang tadi kami menanyakan RPP sudah ada namun belum di print. Secara umum Ibu Yuni itu sudah mencatat langkah-langkah kegiatannya pada selembar kertas dan mungkin itu memang sudah mengacu pada RPP. Kami rasa untuk identitas RPP, kelengkapan komponen RPP, perumusan tujuan pembelajaran, serta media atau bahan pembelajaran dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada RPP itu memang sudah sesuai. Kami menilai 4. Sedangkan untuk pengkondisian peserta didik, kegiatan religius, motivasi, persepsi, penyampaian tujuan, materi pembelajaran, kegiatan dan penilaian yang akan dilakukan, kami memberi skor 3. Karena memang seperti yang tadi kita amati, tujuan pembelajaran pada pagi tadi itu tidak disampaikan kepada anak-anak. Sehingga Ibu Yuni tadi langsung menyampaikan materi colorful, tapi tujuan pembelajaran tidak disampaikan. Sehingga ada sebagian yang belum tercantum, sehingga kami memberikan nilai 3.
Dalam kegiatan inti, ini bentuk kegiatan pembelajarannya berupa pembelajaran aktif, creative learning dengan menggunakan berbagai model dan atau metode pembelajaran dengan pendekatan ilmiah maupun pendekatan lain yang relevan dengan KD dan karakteristik peserta didik juga kami beri skor 3. Untuk menggambarkan proses pembelajaran yang menimbulkan interaksi multi arah antar peserta didik, interaksi peserta didik dengan guru, dan interaksi dengan bahan atau alat atau lingkungan belajar, kami juga beri nilai 3. Karena memang kami mengamati, memang sudah bagus interaksi guru dengan siswa, itu Bu Yuni sudah bagus. Namun sepertinya didominasi oleh satu anak yang ada di pojok sebelah utara, sehingga kurang masih ada kekurangan di situ, sehingga kami beri skor 3. Untuk menggambarkan proses pembelajaran yang menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik, kami beri skor 4. Memang kami rasa itu sudah sangat bagus. Ya, action dari Bu Yuni itu sangat bagus. Ya, sangat menyenangkan. Anak-anak juga antusias ya, sangat senang dengan apalagi dengan face yang murah senyum. Terus anak-anak juga diberi reward seperti itu. Kami rasa memang sudah cukup bagus. Kami beri skor 4. Untuk kegiatan pembelajaran yang mendidik dan dialogis yang bermuara pada ini ya, HOTS, kami rasa karena memang kelas 1 itu belum sepenuhnya, karena masih konteks sederhana. Anak baru hanya melihat dan menirukan. Untuk yang mengintegrasikan keterampilan hidup abad 21 ini juga kami beri skor 3. Untuk kegiatan penutup ini juga kami beri skor 3 karena dalam kegiatan penutup secara keseluruhan kesimpulan dari pembelajaran juga belum disampaikan. Ya, umpan balik terus tindak lanjut dari penilaian ini juga kami rasa tadi belum ada. Untuk hasil penilaian hasil belajar kami beri skor 4. Ya, untuk penilaian berikutnya Ibu Watini yang akan menyampaikan. Terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil dari observasi tadi. Yang pertama yaitu kondisi ruang kelas. Kondisi ruang kelas sudah tertata, kebersihannya sudah terlihat bersih, kerapiannya juga sudah bagus. Yang kedua, memberikan modul ajar RPP sudah tersedia tapi belum di print ya. Jadi sudah ada tapi belum tercetak gitu. Untuk pengamatan pembelajaran tadi kelompok kami sudah melakukan pengamatan pembelajaran, sebagian besar hasilnya sudah bagus, menjadi acuan bagi kami untuk pembelajaran di masing-masing di Kecamatan Purwonegoro. Itu hasil pengamatan dari kelompok kami. Saya berdua mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf Bu Yuni, tadi masih ada kritik sarannya. Semoga Bu Yuni menerima kebaikan yang dilakukan Bu Yuni berarti menjadi contoh untuk kami yang ada di Purwonegoro. Saya akhiri, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.